Gencar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Selamat siang Bu Depi. Selamat siang Bu Ratri. Nah, gimana kabarnya nih Bu? Ya, kabarnya sih puji Tuhan saya hari ini baik, sehat. Kabar anak-anak Ibu gimana di rumah? Dan di sekolah tuh? Oke. Kalau yang di sekolah sih ya namanya anak-anak ya Bu, ada aja. Hari ini buat kesel, besok buat ketawa. Kalau anak-anak di kelas mah selalu ada tingkah lucunya Bu, kalau menurut saya. Oh, gitu. Oke. Nah, karena waktu kita nggak banyak nih ya Bu, kemarin kan Bu Depi menghubungi saya ya, katanya ada yang pengen diobrolin gitu ya Bu ya. Nah, Iya. kira-kira ngebahas tentang apa sih? Boleh Eh, diceritakan Bu Depi? Iya Bu, jadi saya itu ada hal yang mengganjal gitu Bu di hati saya. Saya itu dari kemarin-kemarin itu pengen diskusi sama Ibu tentang ada saya ini kan ngajar kelas 2 ya Bu. Jadi ada beberapa murid saya itu yang belum bisa baca. Nah, jadi karena dia nggak bisa baca itu membuat dia itu jadi nggak mau nulis, terus jadi ketinggalan pelajaran, terus pastinya berdampak pada nilai ya Bu. Apalagi kalau misalnya tugas yang kita kasih itu adalah tugas yang dikerjakan di sekolah. Pasti nilainya kurang tuntas. Itu sih Bu yang ingin saya diskusikan hari ini bersama Ibu Ratri. Ya, baik. Berarti kan kalau di sini saya dengar dari cerita Bu Depi, berarti di sini ya ada anak Bu Depi yang masih belum bisa atau belum lancar membaca seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, benar Bu. Oke. Nah, kira-kira nih menurut Bu Depi, eh, Bu Depi tahu nggak alasan anak tersebut belum lancar gitu membacanya? Kalau menurut saya sih Bu, yang pertama sih karena nggak ada yang ngajarin kali ya Bu, karena eee, kalau di sekolah saya itu kan mayoritas kan orang tuanya kan bekerja sebagai nelayan ya Bu. Jadi mungkin saat anaknya ke sekolah, orang tuanya istirahat di rumah, terus malamnya pergi, sehingga menurut saya tidak ada peran orang tua dalam membimbing anak belajar di rumah. Terus menurut saya juga sih karena eee, memang anaknya memang ini sih Bu, nggak mau belajar, artinya nggak mau menyempatkan dirinya untuk buka buku di rumah. Kalau menurut saya sih itu sih Bu. Oke. Kalau saya simak di sini kan berarti, sebagian besar murid Bu Depi itu peran orang tuanya nelayan seperti itu ya, Bu? Berarti dekat Mhm. laut nih ya, Bu, sekolahnya ya, Bu? Iya Bu, di samping pantai. Wah, seru berarti kalau penat bisa refreshing ya, Bu, ya? Heeh. Nah, kalau begitu untuk, menilik, ada 2 siswa ya, 2 siswa tadi kalau tidak salah ya, Bu, ya? 2 Iya siswa Bu, Ibu yang belum lancar benar. membaca ini, eee menurut Bu Depi nih, kalau kita ngomongin tentang, skala ideal nih keberhasilan Bu Depi, di kelas nih, kira-kira nih Bu, eee, ada di angka berapa sih Bu, skala ideal Eee Ibu, untuk anak eee, yang 2 ini? iya, sepertinya masih di angka 6,5 mungkin Bu, Ya, oke. 6,5 ya, atau itu kalau kita ngomongin 1 sampai 10 begitu ya Bu ya, dari 6,5 ya iya, idealnya? iya Ibu. Mhm. Baik. Nah, kalau begitu Bu Depi, menurut Bu Depi nih ya, mmm, kekuatan apa sih yang Bu Depi miliki, agar Bu Depi itu, eee,
bisa mencapai tujuan Bu Depi gitu, agar anak ini ya dapat, lancar membaca seperti itu, Bu? Iya, jadi, saya merasa saya itu sudah, melakukan banyak hal ya, Bu. Salah satunya kekuatan yang saya miliki salah satunya adalah, saya sudah memberikan perhatian, kemudian memberikan waktu kepada anak tersebut. Jadi saya meluangkan waktu saya setiap 10 menit, paling sedikit 5 menit lah, Bu, ketika pulang sekolah untuk, ngajarin dia baca. Kemudian, saya juga sudah memberikan setiap hari Sabtu itu, kami ada kegiatan, eee, membaca dari bacaan yang saya kirim. Jadi hari Sabtu Minggu mereka baca di rumah bersama orang tua, kemudian pada hari Seninnya mereka cerita tentang Mhm, apa yang mereka dapatkan gitu. Saya rasa sih, eee, itu merupakan kekuatan yang saya punya, Bu. Selain saya mhm. memberikan waktu, memberikan pikiran, saya juga memberikan mereka, suatu kegiatan tentang jurnal membaca. Itu sih, Bu. Oke. Berarti kan di sini, kalau saya simak Bu Depi sudah meluangkan waktu gitu ya, apalagi Bu Depi mengirimkan jurnal membaca ya kalau tadi tidak salah ya? Heeh, Iya, dan Ibu. itu mengirimkannya ke mana ya, Bu? Iya. Jadi kami kan punya WA grup ya, Bu. Jadi setiap Mhm, hari Sabtu itu saya kirim, apa namanya, PDF ke grup orang mhm. tua sehingga, ada beberapa slide sih, Bu, ada hanya beberapa lembar sih. Nah, itu saya kirimkan ke orang tua, lewat grup, Mhm. kemudian orang tua itu membaca dari handphone tersebut gitu loh, Bu. Oke. Terus gimana tuh Bu Depi respon orang tua? Kan Bu Depi sudah kirimin jurnalnya gitu. Sebagian sih ada yang tertarik, ada yang mendukung, ada yang Mmm. suka dengan, program seperti itu. Tapi sebagian lagi sih sepertinya biasa-biasa aja gitu, Bu. Heeh, Biasa-biasa aja seperti itu ya Bu Depi ya. Nah, heeh. kalau gitu, kira-kira, eee, ada, kendalakah Bu Depi? Kendala ada ya, Bu, ya. Kendalanya itu sih saya itu kayak ngajarin sendirian gitu loh, Bu. Padahal kan sebenarnya kan kalau kita tilik, kewajiban orang tua sama guru itu kan dalam mendidik anak itu harus bersama-sama ya. Tapi untuk beberapa orang, beberapa anak, sepertinya memang orang tuanya kayak lepas gitu loh, Bu. Jadi saya sendiri yang ngajarin, nanti nyampe di rumah, anaknya nggak diajarin, sehingga besok lagi ke sekolah, kembali lagi lupa bacanya, nggak tahu lagi hurufnya. Jadi saya itu kendalanya sih lebih kepada orang tua ya, Bu. Karena kan Mmm, karena kan ini kelas 2 ya, Bu. Artinya mau nggak mau orang tua itu masih harus terlibat, karena kan anaknya belum mandiri menurut saya. Itu, Bu. oke. Nah, menurut Bu Depi nih, apa sih rencana atau solusi ke depannya yang akan segera Ibu lakukan agar tercapai nih tujuan Ibu? Eee, di benak saya itu saya sih, sudah ada 2 rencana sih, Bu. Eee, yang pertama itu, yang paling bisa dan, eee, harus saya lakukan adalah memanggil orang tua kali ya, Bu. Saya mau Mmm, panggil orang tua dari anak tersebut untuk, bersama saya bekerja sama, membimbing mhm, anak di rumah, untuk ngajarin baca, kemudian, menemani anak belajar pada hari Sabtu sama Minggu, itu sih, Bu, kalau oke. untuk rencana yang pertama. Mmm, Kemudian kalau untuk rencana yang kedua ya, Bu, mhm, saya itu pengen memperbanyak, buku-buku bacaan yang levelnya masih level sederhana gitu, level kelas rendah atau mungkin level untuk anak TK dibaca untuk anak kelas 2. Saya mmm. hanya punya satu sih, Bu.
Nah, jadi rencana saya sih, saya ingin memperbanyak, bacaan yang level sederhana sih, Bu, untuk anak tersebut. Oke. Oke, berarti kalau tadi saya simak Depi ini sudah punya 2 rencana seperti itu ya. Yang pertama kalau tidak salah tadi memanggil orang tua ya, bekerja sama membimbing, lalu yang kedua tadi memperbanyak buku, bacaan gitu ya, yang levelnya lebih sederhana seperti itu ya Bu Depi ya? Eee, Heeh, oke. kalau heeh, menurut saya sih untuk saat ini sepertinya itu yang paling harus saya lakukan gitu loh, Bu, rencana itu. Mhm. Nah, kalau tadi ini kan Bu Depi sudah nyebutin 2 rencana nih. Nah, kira-kira, eee, ukuran keberhasilan dari rencana Bu Depi itu apa gitu kira-kira ukurannya? Kalau untuk ukuran keberhasilan sih, mungkin saya bisa melihat dari ini ya, Bu, dari hari Senin. Biasanya kan kami kan hari Senin itu kan ada kegiatan, apa namanya, menceritakan kembali ya, Bu. Nah, kemudian kebetulan nih, Bu, saya itu, punya pohon literasi di kelas. Mmm, Jadi, anak itu biasanya setiap hari Senin sih habis dia cerita, kemudian dia tempel gambarnya di pohon literasi tersebut. Nah, jadi, mhm. kalau tadi ditanya sama Ibu bagaimana saya mengukur keberhasilannya sih, kayaknya ya Bu, lebih kepada untuk kegiatan hari Senin anak tersebut dapat menceritakan ulang, kemudian dapat menempel, ceritanya, ringkasannya ke dalam pohon literasi sih Bu. Wah, keren banget nih di kelas Bu Depi ada pohon literasi. Wah, pasti, menarik banget tuh ya kalau ada pohon literasinya. Nah, kira-kira nih, tadi kan Bu Depi udah punya 2 rencana ya. Mhm Kira-kira mhm. mana nih yang menurut Bu Depi paling memungkinkan untuk segera Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Sepertinya sih rencana yang pertama ya, Bu, karena tanpa bantuan orang tua, saya juga nggak mungkin bergerak sendiri. Jadi saya perlu banget berbicara, secara intens dengan orang tua, dengan harapan saya punya program, saya mendapat dukungan dari orang tua. Itu sih, Bu, menurut saya. Wah, keren nih ya rencana Bu Depi. Nah, kalau gitu menurut Bu Depi kita kan tadi sudah bincang-bincang nih, eee kira-kira yang telah Bu Depi dapat dari percakapan kita siang hari ini apa nih, Bu? Aduh, banyak ya, Bu. Yang pertama sih plong ya, saya Eee, merasa satu beban Alhamdulillah. saya itu udah keluar gitu, Bu, ya. Lebih plong sih, Bu, karena saya berhasil menceritakan, apa namanya, kegelisahan saya untuk anak saya yang 2 tadi sama orang yang saya percayai gitu ya, Bu. Jadi perasaan saya hari ini plong, kemudian saya tambah bersemangat lagi, Bu, untuk Mhm. kedepannya saya harus mau lakukan apa, jadi saya udah punya bayangan nih, Bu, bagaimana saya harus, memperlakukan anak tersebut. Nah, mantap ya Bu Depi ya. Nah, baik begini ya Bu Depi, tadi kan kita sudah berbagi cerita, Bu Depi sudah berbagi cerita dan pengalamannya kepada saya. Saya juga terima kasih, menarik banget apalagi saya tadi terpanah nih dengan situasi kondisi sekolah yang dekat pantai, wah bisa healing nih gitu kan ya. Ada pohon literasi di kelas Bu Depi. Nah, kalau begitu saya juga penasaran ingin menantikan cerita dari aksi Bu Depi nih rencana tadi mau komunikasi sama orang tua ya. Mhm Nah kalau mhm. begitu, rencananya semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya, Iya, seperti Ibu, itu terima dan, kasih. saya juga menantikan nih kelanjutannya. Saya jadi tertarik banget nih habis ini mendengar kelanjutan dari aksi Bu Devi apa. Terima kasih ya, Bu Ratri. Iya sama-sama Bu Devi. Oke kalau gitu kita akhiri ya Bu Devi percakapan kita siang hari ini, sehat selalu Bu Devi, salam bahagia, buat, anak dan orang-orang rumah dan juga titip, salam buat anak-anak didik Bu Devi. Ya, Baik, selamat Ibu. siang. Selamat siang, Ibu.